Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Laura Ramadhani. Pada video ini, kali ini saya akan menjelaskan uji Anhui ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, kalau pada video sebelumnya, dari video awal sampai video yang keenam saya sudah menjelaskan mulai dari menginput data coding variabel sampai ke uji korelasi. Eh, Nah, pada video yang ketujuh ini saya akan melakukan uji Anhui ANOVA, jadi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kata-kata suatu variabel pada lebih dari dua kelompok. Jadi pada tutorial ini sama seperti sebelumnya, saya melanjutkan eh, menggunakan data penelitian yang telah dimasukkan SPSS ke dalam SPSS. Data yang digunakan itu terdiri dari variabel, variabel usia, jenis kelamin, serta beberapa item pertanyaan kalau yang nantinya akan skor diolah menjadi skor total. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL berdasarkan KL responden. Langsung saja kita masuk ke langkahnya. Sebelumnya melakukan ujian novel langkah pertanyaan langkah pertama. Baiklah, kita masuk saja ke langkahnya. Pertama, saya akan melakukan pengelompokan usia responden menjadi 3 kategori. Oke, langsung saja kita klik menu, kita klik transformasi. Setelah itu kita klik record into variable. Setelah itu kita masuk ke sini. Bisa kalian lihat di sini. Kita akan memindahkan di sini coding usia. Setelah itu di sini kalian buat di name, kalian buat coding usia, di label coding usia. Setelah itu klik change, lalu ke coordinate values. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini kita akan menggunakan di range, bisa kalian lihat masuk di bagian umurnya, kategori dewasa, kemudian yang terakhir kategori remaja. Range-nya kita tulis usia 12 di sini, kemudian sampai usia 18 di sini. Value-nya 1 dan jadilah di sini ya. Yang di sini. Kemudian rank-nya 19, true-nya sampai usia 40 dan value-nya 2 ya. Kemudian di sini, rank-nya di sini. Untuk usia ketiga masukkan ke rank value to high di sini. Usia 40 tahun ke atas. Value-nya kita ketik 3. Setelah kalian lihat di sini. Lalu kita klik continuous. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu klik OK. Setelah itu kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita klik di sini, kita klik ke sini. Setelah itu, nah, di kolom ini kalian bisa lihat usianya di sini variabel yang di sini kita masukkan tadi setelah klik menu value. Nah, bisa kalian di sini lihat. Setelah itu kita klik di bagian coding di non di sini. Oke, setelah itu di value masukkan coding kategori remaja, kalian klik 1.
Setelah sini kita klik remaja. Remaja 12 sampai 18. 12 sampai 18. Setelah itu kita klik 8. Nah, setelah itu value 2 kita klik 2. Setelah itu kita klik D kita kolom label kita klik dewasa, kemudian 19 sampai 40 tahun. 19 sampai 40 tahun. Nah, terus kita klik 8. Kemudian yang 3, label 3 kita klik Alansia. Kita klik lansia, kemudian kita masukkan umur lebih dari 40. Lebih dari 40 tahun. Nah, kalian klik 8. Kita klik 8. Nah, yang ini tadi kita lupa masukkan tahun ya. Tahun. Nah, jangan lupa masukkan tahun. Setelah itu klik change. Oke, udah semua. Nah, kita klik OK. Oke, nah oke, sudah selesai kita melakukan coding. Setelah itu kita melakukan coding selanjutnya. Selanjutnya kita total KL seperti coding usia, menambahkan variabel baru, ini adalah total KL. Sebelum kita melakukan itu, kita masukkan dulu ke menu transform. Nah, kita ke transform. Setelah itu kita klik complete variable. Setelah itu kita klik di target variable, isi dengan total KL ya. Total KL. Nah, oke, udah. Setelah itu kita isi. Setelah itu tujuan untuk menghitung KL ya ada di KL1 kita masukkan dulu, kita tambah KL2. KL1 kita masukkan dulu ke numerik. Setelah itu kita masukkan ke KL2, KL3, KL3. Oh, sepertinya ada yang salah. Kita masukkan dulu, kita hapus semuanya. Kita KL1 kita tambah ke sini, lalu kita tambah KL2, KL2 masukkan ke sini, kita tambah, kemudian KL3 masukkan ke sini, selanjutnya KL4, kemudian sampai KL5, selanjutnya, nah, kemudian kita klik, nah, sudah sampai di KL5 saja. Di sini kita hapus ininya, terus kita klik OK di bagian menu ini ya. Kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kita klik
Oke, bisa kalian lihat di sini datanya. Oke. Teman-teman bisa masukkan langsung ke sini. Kita bisa langsung masuk ke sini lagi. Terus bisa lihat di sini data-datanya. Variabel ini nantinya akan digunakan sebagai variabel dibandingkan pada uji Oneway ANOVA. Langsung saja kita masukkan menjalankan uji ANOVA-nya. Klik menu analisis. Setelah itu kita klik Components. Setelah itu kita klik Oneway ANOVA. Kemudian di bagian dependent list kita masukkan di total KL. Nah, di sini setelah itu kita pindahkan ke sini. Setelah itu coding usia kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita klik option, kemudian klik menu descriptive dan homogeny of range. Descriptive di sini, kita klik di sini, kemudian kita klik continuous. Oke, setelah itu kita klik menu, pause, klik games, kemudian kita klik menu pause. Oke, setelah itu masuk ke menu pause, kita klik di bagian LSD, kemudian di games wheel, terus klik continuous. Setelah itu kita sudah semua rangkaian tadi kita lakukan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya guys. Oke, inilah output hasil uji ANOVA menggunakan SPSS. Jadi pada tabel deskriptif teman-teman bisa lihat bahwa di sini ditampilkan jumlah respondennya, nilai rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimum dan juga nilai maksimum. Ini kemudian pada tabel atas homogeneity di sini bisa kalian lihat di sini digunakan mengetahui apakah varians antar kelompok homogen atau tidak. Kemudian jika nilai signifikasi itu lebih besar dari 0,5 maka data itu homogen, tetapi jika nilai signifikasi lebih dari kecil dari 0,5 bisa juga maka data itu tidak homogen. Nah, kemudian di bagian tabel ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL antar kelompok usia. Nah, jika nilai signifikasi itu lebih kecil dari 0,5 maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikasi. Tetapi jika nilai signifikasi yang signifikan maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi berdasarkan uji homogenisi, varian diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,542. Nah, jadi karena nilai tersebut lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki varian yang homogen. Syarat dilakukan uji ANOVA selanjutnya pada tabel ANOVA. Di sini diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,107 di sini. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor total KL yang signifikasi antar kelompok remaja, dewasa, dan juga manusia.
Nah, dengan demikian kelompok usia tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap skor total KL pada data penelitian. Nah, selain ada tabel ANOVA, SPSS juga menampilkan tabel posterior. Nah, berupa LSD, GAMES, dan kelompok secara rata-rata. Nah, apabila hasil ANOVA itu menunjukkan perbedaan yang signifikasi, eh, namun pada penelitian ini nilai signifikasi ANOVA yang sebesar 0,107 ada lebih besar dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikasi antar kelompok usia. Oleh karena itu, interpretasi utama berfokus pada hasil ANOVA. Jadi pada tutorial ini telah dijelaskan cara membuat variabel coding usia, menghitung skor total KL, dan melakukan ujian ANOVA serta menginterpretasi hasil output SPSS. Semoga video ini bermanfaat untuk bagi teman-teman. Dengan itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.